Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala nikmat Allah yang Allah kurniakan, yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga kita bisa menjadi benar-benar hamba yang bersyukur kepada-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lembaran pertama kita buka setelah wabah corona yang panjang melanda kita beberapa bulan. Nah, pada pengajian kita hari ini dan seterusnya, maka pembahasan yang akan saya bahas adalah tentang kajian inti ajaran Islam. Salah satu pembahasan yang kita bahas dalam kajian inti ajaran Islam itu adalah tentang pertama ini penciptaan manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia diciptakan? Padahal sejak awal penciptaan manusia, malaikat sendiri mempertanyakan kejadian manusia itu. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan membuat pertumpahan darah dan membuat kerusakan di muka bumi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk seumpama malaikat saja? Yang kerjanya tunduk dan patuh taat, bertasbih, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang dari awal penciptaannya penuh dengan berbagai kekurangan. Dan manusia itu sendiri bermasalah dengan perilakunya itu sendiri. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Sad ayat 71-72. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia min-tin dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadian atau penciptaannya, kutiupkan kepadanya, yaitu kepada Adam, ruh, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. As-Sad 71-72. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Sad ini kita harus bisa memahami bahwa di dalam surat Sad ini ditunjukkan kemuliaan manusia ini bukan pada jasadnya. Karena jasad Adam itu telah diciptakan lebih awal. Tetapi sebelum diberikan ruh ke dalamnya, tidak dihargai dan tidak dilihat sedikit pun oleh malaikat ataupun yang lainnya makhluk Allah. Tapi ketika telah ditiupkan ruh kepada diri Adam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat termasuk iblis, usjudu, sujudlah kamu, faqa'u sajidin, tersyukur dan sujudlah kamu kepada Adam. Jadi kalau begitu, di mana letak kemuliaan manusia? Sejak penciptaannya, bukan pada jasadnya, bukan pada jiwanya, tetapi pada ruhnya. Ruh itu dari Allah yang maha suci, dan dia tetap suci selamanya, walaupun manusia melakukan berbagai kesalahan dan kejahatan serta kemaksiatan di muka bumi ini. Karena itu adalah dari zat yang maha suci. Dan ruh itu tidak diciptakan, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita mendapatkannya dari Adam dan Hawa dan seterusnya.
Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Adam diberikan ilmu. Adam tidak belajar, tapi dia bisa tahu. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala abbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam asma'ah, seluruh nama-nama alam semesta ini, kullaha, secara keseluruhan. Summa 'aradahum 'alal malaikah, lalu ditampilkan di hadapan malaikat. Faqala abbi'uni, maka Allah berfirman, coba kamu sebutkan benda-benda ini semua. Lalu para malaikat mengatakan, qalu ma ilma lana illa ma 'allamtana, dalam ayat berikutnya. Kami tidak mengetahui kecuali apa yang telah kami dapatkan, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, ini adalah membuktikan kepada para malaikat bahwa Allah Maha mengetahui atas segalanya, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mengajarkan Adam. Dari mana? Dari ruh yang Allah telah masukkan ke dalam jasad Adam itu. Maka dia dimuliakan Adam itu. Tapi ketika manusia telah melakukan kesalahan, itu Adam melakukan kesilapan, kesalahan, yaitu memakan buah yang dilarang bersama Hawa, maka qalbunya menutup. Kenapa? Kesalahannya. Selama berpuluh tahun lamanya Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu Nabi Yunus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi manusia ini ketika dia masih kecil dalam rahim, dia senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia masih bersih, Pak. Tidak ada kesalahan. Kenapa kita sekarang susah untuk mendapatkan kekhusyukan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa ketika seperti kita di dalam rahim ibu kita dahulunya. Karena kita telah melakukan dosa dan kesalahan. Anak kecil meninggal umur 5 tahun, dia masuk ke mana? Neraka atau surga? Masuk ke dalam surga. Karena tidak ada dosanya. Hadirin di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia telah melakukan kesalahan, kalbunya menutup. Itulah mesti kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin di Allah Subhanahu wa taala, manusia dari segi zahirnya punya keterbatasan, punya kekurangannya. Yang pertama, manusia tidak lepas daripada melakukan kesalahan. Yang kedua, tidak lepas dari melakukan kekhilafan. Yang ketiga, manusia tidak lepas daripada kelemahan-kelemahan dari fisiknya. Semakin tua, semakin lemah. Kadang-kadang masih muda pun banyak kelemahannya. Kemudian, yang keempat, manusia tidak lepas dari keterbatasannya. Ada keterbatasannya. Sekuat apapun, ada keterbatasannya. Dan yang kelima, manusia kadang melakukan kebodohan dalam dirinya. Padahal dia tahu, atau dia tidak mengambil tahu, ternyata dia melakukan kesalahan. Kebodohan terhadap dirinya sendiri. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, selagi dia manusia, siapapun dia, nabi ataupun rasul, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari yang 5 ini, saudara. Pasti dia ada melakukan salah satu. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW, ada kesalahan, kekhilafan, ada. Makanya turun surah Abasa wa Tawalla. Aja'ahul a'ma. Kamu bermuka masam dan memalingkan wajahmu ketika datang orang buta kepadamu. Siapa? Abdullah bin Maktum. Yang ketika itu dia tulus ikhlas ingin memeluk agama Islam. Bersama dengan itu orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang ramai datang kepada Rasulullah. Rasulullah menoleh melihat kepada kafir Quraisy, harapannya moga-moga mereka memeluk agama Islam. Ternyata tidak. Justru pada kemudian hari Abdullah bin Maktum inilah yang memeluk agama Islam, yang buta. Tidak lepas daripada kekhilafan. Nabi Yunus ada kekhilafan.
Dia pergi ke tempat negeri yang lain tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Karena negeri yang lain itu memanggil-manggil dia dan memberi kesempatan untuk berdakwah di sana. Padahal dia punya kewajiban terhadap kaumnya sendiri, bukan kaum orang lain. Di situ kekhilafannya. Tidak meminta izin kepada Allah, lalu ditelan oleh ikan nun, ikan paus kalau kita sekarang. Selama 40 hari 40 malam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Nabi Yunus. Jadi Nabi pun tidak lepas daripada kekhilafan. Manusia biasa. Itu dari segi zahir kita. Tujuannya apa? Supaya manusia ini senantiasa meminta ampun kepada Allah, tidak sombong. Tahu dia, 5 dari jasad ini ada kekurangan keterbatasannya. Dari segi batin ada 4 hal yang merupakan aurat batin kita. Apa dia? Perbuatan kita, perkataan kita, pikiran-pikiran kita, dan sifat-sifat yang tidak Allah ridhoi. Itu 4 hal. Manusia juga bisa melakukan kesalahan pada yang 4 itu. Maka ketika bapak dan ibu beristighfar, minta ampun kepada Allah, bahwa kita melakukan kesalahan, minta ampun atas apa? Atas yang 9 tadi. 5 pada yang zahir, 4 pada yang batin. Bukan asal minta, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah maafkan atas kesalahanku. Kesalahan apa? Ampunan atas apa? Maka sebutkanlah, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku atas semua kesalahan, kekhilafan, kelemahan, keterbatasan, dan kebodohan yang aku lakukan dalam kehidupan ini yang tidak aku ridhoi. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah atas semua perkataan, perbuatan, pikiran-pikiran dan sifat-sifat yang tidak aku ridhoi ya Allah. Baru jelas bahwa kita benar-benar minta ampun atas semua kesalahan kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemuliaan manusia itu apa? Yang tadi saya katakan kemuliaannya pada ruhnya. Maka kita bangkitkan jiwa kita untuk mendapatkan cahaya nur ilahi yang ada dalam diri kita sendiri. Itulah cahaya Allah yang Allah berikan pada setiap insan. Kalau jiwa itu picik dan kerdil, asal muasalnya, tapi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penciptaan manusia di dunia ini bagaimana manusia bisa dididik. Tempat mendidik manusia di mana? Bukan di surga Bapak dan Ibu. Maka Adam itu sudah ditakdirkan dia akan dididik di dunia. Dia melakukan kesalahan itu sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melakukan kesalahan. Kalau tidak melakukan kesalahan, dia turun ke dunia, Pak. Dia turun ke dunia karena dia ingin dijadikan khalifah di fil ardi, bukan fil jannah, bukan di surga. Fil ardi, ini jailu fil ardi. Aku ingin menjadikan di muka bumi khalifah. Ya sudah takdirkan Allah Subhanahu wa taala, Adam itu akan turun ke dunia. Tapi bagaimana skenarionya? Dia melakukan kesalahan karena dalam diri Adam itu ada potensi untuk melakukan kesalahan tadi. Karena yang 5 secara zahir itu ada pada setiap diri manusia. Semula dia dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Tetapi karena dia melakukan kesalahan, dia mulai dari nol lagi. Ketika di dunia, istighfar dulu, pembersihan. Itu yang kita lakukan di dunia ini. Ketika kita ingin dekat kepada Allah, banyak istighfar dong. Karena kalbu kita tuh tutup setelah kita akhir balik, melakukan dosa. Tapi kalau kita mati umur 5 tahun tak ada dosa, bersih dia Pak, langsung masuk surga. Tapi karena kita sudah akhir balik, kita bertanggung jawab. Ketika kita melakukan kesalahan, dia nutup Pak, kalbu itu nutup. Itu yang kita mesti bersihkan atas kesalahan-kesalahan kita. Hadirin Subhanahu wa taala, kemuliaan yang kedua yang Allah berikan kepada Adam dan kepada manusia ini adalah kebebasan manusia untuk memilih. Kita makhluk yang telah Allah tetapkan bisa untuk memilih. Itulah disebut dengan amanah. Kebebasan untuk melakukan keburukan atau kebebasan untuk melakukan kebaikan. Dan kamu akan bertanggung jawab atas semuanya itu. Kalau yang baik kamu terima balasannya, yang buruk kamu juga terima balasan dan akibatnya. Itu adalah kemuliaan dan sekaligus kelemahan pada diri kita. Dan itu hanya diberikan kepada jin dan manusia. Yang lainnya ditakdirkan Pak. Binatang ditakdirkan taat, tumbuh-tumbuhan ditakdirkan taat, malaikat ditakdirkan taat. Tidak ada yang membangkang, gunung, lautan, matahari, bulan ditakdirkan taat. Manusia diberikan kebebasan. Dan itu sekaligus kemuliaan dan juga kelemahan manusia. Kalau manusia tidak bisa pandai memanfaatkannya.
Hadirin subhanahu wa ta'ala, itulah kajian kita pada siang hari ini dari awal untuk mengenal, untuk mengetahui tentang kejadian manusia. Supaya besok minggu yang akan datang kita bisa melanjutkan tentang apa tujuan penciptaan dan kejadian manusia ini dalam kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.